Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Walau ibadah doa pagi secara online, tapi kita percaya pagi hari ini kita bisa bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau berikan kesempatan bagi kami Bapa untuk kami bersama-sama belajar mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah atas kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Amin. Nah, di ayat-ayat ini, satu ayat yang saya tekankan dalam ayat yang kedua, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Saya berikan judul pagi hari ini, renungan pagi hari ini, tetap berdoa dalam penantian. Menanti adalah suatu pekerjaan yang tentunya sangat membosankan ya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih semuanya. Saya percaya semuanya pernah mengalami menanti atau menunggu sesuatu. Dan menunggu itu tentunya tidak menyenangkan, apalagi menanti hal yang tidak tahu kepastiannya kapan. Menunggu atau menanti sesuatu yang kita tuh tidak tahu kapan kita akan terima. Seperti halnya contoh, kita sudah janjian dengan seseorang, kita sudah nunggu 5 menit, 10 menit aja sudah terasa lama ya. Nggak datang-datang, apalagi nunggu 1 jam, 2 jam, rasanya sudah menimbulkan kejengkelan, rasa marah, emosis ya, inginnya marah, jengkel. Karena apa? Karena yang kita nanti-nanti, yang kita tunggu-tunggu tidak datang-datang. Dan kalau menanti ada pastinya, tentunya kita sudah merasa senang, pasti nih loh jam segini aku akan menerima ini. Tapi kalau menanti yang tidak pasti, rasanya dalam hati kita itu timbul suatu hal yang akhirnya kepercayaan itu kurang. Karena sudah cukup menanti cukup lama, kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan seringkali keadaan kita ini semakin runyam
oleh karena omongan orang lain yang mungkin omongan itu melemahkan kita. Begitu juga kita mudah termakan oleh intimidasi iblis. Nih, iblis mulai nih ngomong sama kita. Percuma kamu sudah berdoa, sudah bergumul lama, mana buktinya Tuhan gak jawab-jawab. Nah, itu kadang mulai itu ada di dalam pikiran kita, hati kita muncul. Kita sudah berdoa sekian lama, aku berdoa, toh Tuhan gak jawab-jawab doaku. Sekian lama saat-saat seperti ini ya, semua orang penuh dengan pergumulan, menanti-nanti pertolongan Tuhan. Oleh karena situasi, kondisi yang saat ini terjadi atas bangsa kita, bukan hanya bangsa kita, tapi seluruh dunia. Apa Tuhan tidak menjawab? Bukan. Bukan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tentunya kehendak Tuhan itu tidak sama dengan kehendak kita. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Itu yang iblis inginkan, ya, itu iblis maunya kita seperti itu, menggoyahkan iman kita, mengendorkan doa-doa kita, dan akhirnya menimbulkan apa ya? Kita tidak lagi tekun menantikan pertolongan Tuhan. Mulai kendor doa kita, mulai apa ya? Keyakinan atau kepercayaan kita mulai kendor, mulai kurang percaya. Alah, doaku ora dijawab-jawab. Males. Itu mau iblis yang ingin tanamkan ke kita supaya kita mulai kendor doa-doa kita. Padahal pada dasarnya dalam penantian, ketekunan dan kesabaran kita itu diuji oleh Tuhan. Apakah kita tetap menanti doa, jawaban-jawaban kita dari Tuhan? Apakah kita tetap tekun di dalam doa? Tadi uji oleh Tuhan. Dan melalui menanti, kita dididik untuk memahami kehendak Tuhan dan menyadari bahwa waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Kita sebagai orang-orang percaya, kita menanti jawaban atas doa-doa kita. Dan janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Seperti dalam Alkitab, kita baca dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ini firman Tuhan. Bahwa Tuhan katakan, apakah Tuhan itu mengulur-ulur waktu? Tidak. Tapi Tuhan itu tahu waktu yang terbaik. Ia memberikan jawaban doa kita. Tuhan ngerti yang terbaik untuk kita. Untuk itu jangan pernah kita berhenti menanti jawaban doa Tuhan. Jangan pernah kita berhenti berdoa. Percaya kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhan akan dinyatakan tepat pada waktunya. Bila kita diizinkan mengalami masa-masa penantian, berarti Tuhan sedang mempersiapkan
kita menjadi pribadi yang berkualitas. Seperti dalam Roma ayat pasal 5 ayat yang 4 dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Biarlah dari ketekunan kita ini kita diuji, dan dari apa yang Tuhan berikan itu ujian untuk menimbulkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Kita yakini bahwa setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan selalu menjawab. Tuhan selalu ulurkan tangannya untuk kita. Bila saat ini Bapak Ibu yang terkasih masih bergumul mendoakan, udah lama pergumulan itu dan Tuhan belum jawab sampai saat ini, percaya, bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa, tetapi Tuhan tuh tahu mana yang terbaik untuk kita, dan Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk kita. Biarlah kita selalu bertekun dalam doa. Kita nantikan jawaban Tuhan dengan penuh kepercayaan dan penuh pengharapan. Amin. Ini yang bisa sampaikan. Dan biarlah pagi hari ini kita akan berdoa. Kita percaya setiap doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengar. Mari kita berdoa. Kita akan doakan sama-sama. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami terus menanti janji-janji-Mu. Kami percaya setiap doa-doa yang kami naikkan, Engkau selalu menjawab Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini, untuk mengingatkan kami terus bertekun di dalam doa. Dan percaya Kau selalu mengulurkan tangan-Mu untuk kami. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu Condrokusumo. Bila saat ini mereka masih dalam pergumulan Tuhan, apa yang mereka doakan, apa yang mereka nantikan dari janji-Mu, kami percaya Engkau akan nyatakan, Kau akan berikan yang terbaik untuk mereka Tuhan. Bila mereka saat ini dalam keadaan kondisi tubuh yang kurang sehat, mereka bergumul karena sakit, mari Tuhan akan tolong mereka. Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka kembali. Bila saat ini ada jemaat-Mu yang mengalami Tuhan kesulitan dalam keuangan, mereka kekurangan, Tuhan juga akan penuhkan, Tuhan akan cukupkan, akan limpahkan berkat-Mu untuk mereka Tuhan. Tuhan akan tolong mereka. Mereka yang saat ini mungkin kesulitan dalam pekerjaan mereka, Tuhan juga yang akan tolong mereka Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan tinggal diam. Engkau berikan, Engkau akan jawab setiap doa-doa mereka tepat pada waktunya. Kau akan berikan terbaik untuk jemaat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu Condrokusumo ke dalam tangan kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan bangsa negara kami. Oleh karena kondisi situasi yang seperti ini Tuhan, kami rindu kembali pulih seperti semula, seperti sedia kala Tuhan. Gereja-gereja-Mu bisa melakukan kegiatan seperti sedia kala. Anak-anak sekolah bisa sekolah Tuhan. Mereka bisa bersekolah, bisa bermain, bisa bertemu dengan teman-teman mereka.
Mereka yang bekerja bisa bekerja kembali seperti sedia kala. Itu kerinduan kami Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan kasih. Biarlah kami terus berharap dan percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau akan berikan yang terbaik tepat pada waktunya. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa-doa kami. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan. Kami teringat untuk para medis yang ada, para dokter yang mereka siap dengan sukarela. Mereka Tuhan siap menolong para pasien yang tentunya mereka juga harus berkorban bahkan nyawa mereka. Tuhan, Kau berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran bagi mereka, bagi keluarga mereka juga Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang mereka berikan, Tuhan yang akan melaskan mereka. Berikan yang terbaik untuk mereka Tuhan. Kami menyerahkan untuk para medis ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.